Dalam video ini akan dibahas lanjutan dari bab momentum dan impuls, khususnya tentang konsep impuls. Pada video bagian pertama dijelaskan bahwa momentum adalah ukuran kesakitan yang diakibatkan benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Atau juga bisa dikatakan ukuran kesulitan kita untuk memberhentikan benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Semakin besar momentumnya, maka semakin besar efek sakit yang kita rasakan kalau kita ditabrak benda itu. Atau bisa juga dikatakan semakin besar momentum suatu benda, itu artinya semakin sulit kita memberhentikan benda tersebut. Ketika kamu ditabrak mobil, terasa lebih sakit dibanding ketika kamu ditabrak sepeda. Karena momentum mobil lebih besar daripada momentum sepeda. Itu dibahas dalam konsep momentum pada bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama itu tidak dijelaskan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Hukum Newton mengatakan benda itu bisa bergerak karena benda itu diberi gaya. Maka pada konsep impuls dalam video ini akan dijelaskan penyebab benda itu bergerak, yaitu adalah gaya. Pengertiannya dulu, impuls. Impuls itu adalah dobrakan yang dirasakan benda karena benda tersebut diberi gaya dalam waktu yang singkat. Oke, di sini ada keterangan gaya dan bekerja dalam waktu yang singkat. Ilustrasinya begini. Ada sebuah bola. Pada mulanya bola ini diam. Ketika bola ini diam, berarti bolanya belum mempunyai momentum, belum bergerak. Supaya bola ini bisa bergerak, maka bola ini harus ditendang. Ketika kita menendang bola, itu artinya kita memberikan gaya pada bola tersebut. Dan karena sudah diberikan gaya, bola tersebut kemudian bisa bergerak. Gaya yang kita berikan ini kita sebut sebagai gaya impuls. Gaya impuls ini bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Maka kita bisa katakan, ketika kita menendang bola, itu artinya kita memberikan gaya pada bola, dan bola kemudian bergerak. Bola akan merasakan dobrakan dari kaki yang kita gunakan untuk menendang bola. Dobrakan inilah yang disebut dengan impuls. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka bola ini akan merasakan dobrakan yang semakin besar. Bola ini akan merasakan impuls yang semakin besar. Dan karena impulsnya besar, maka bola ini akan melambung dengan lebih jauh. Berbanding terbalik kalau kita memberikan gaya yang kecil, maka impuls yang diterima oleh bola juga kecil. Karena impuls yang diterima oleh bola lebih kecil, maka nanti bolanya akan melambung lebih pendek. Ketika impuls ini besar, artinya bola itu melambung lebih jauh. Bola itu melambung lebih jauh berarti dia punya kecepatan yang lebih besar. Itu artinya momentum yang diterima, yang dihasilkan oleh bola juga semakin besar. Maka nanti ada kaitannya antara impuls dan momentum. Dalam video ini kita membahas dulu apa itu impuls. Oke ya, berarti impuls itu adalah dobrakan yang dirasakan benda karena benda tersebut diberi gaya dalam waktu yang singkat. Rumusnya, I sama dengan F dikali delta T. I adalah impuls, F adalah gaya impuls, delta T adalah selang waktu. Waktu sentuh antara kaki dengan bola. Dan waktu ini berlangsung dengan sangat singkat. Karena gaya adalah satuannya Newton, kemudian selang waktu adalah sekon, maka bisa juga kita menuliskan satuan dari impuls Newton sekon. Ini setara dengan kilogram meter per sekon. Kemudian, gaya itu besaran vektor, sementara selang waktu besaran skalar. Vektor dikalikan skalar, maka nanti hasilnya juga harus vektor. Maka di sini ada tanda anak panah yang menunjukkan besaran vektor. Oke. Impuls termasuk besaran vektor. Karena termasuk besaran vektor, maka nanti punya arah. Arah dari impuls mengikuti arah dari gaya impulsnya. Kalau gaya impulsnya ke kanan, maka impulsnya arahnya juga ke kanan. Kalau gaya impulsnya ke kiri, maka arahnya juga ke kiri. Perjanjian tanda sama seperti yang momentum pada bagian yang pertama. Kalau dia ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif.
Berikutnya, grafik hubungan gaya impuls F dengan waktu sentuh delta T. Ketika kamu menendang bola dengan kaki, itu artinya kamu memberikan gaya yang sangat singkat, yaitu delta T, berlangsung selama delta T pada bola tersebut. Gaya itu mula-mula 0, kemudian naik secara drastis sampai pada ketinggian tertentu, dan akhirnya turun secara drastis juga sampai akhirnya bola terlepas dari kaki. Untuk mencari impuls dari grafik, itu adalah dengan cara mencari luas daerah di bawah kurva ini. Luasan daerah inilah yang kita sebut sebagai impuls. Kalau di tingkat SMA, mencari luasan yang seperti ini, yang melengkung seperti ini, seperti gunung, ini harus dikerjakan dengan metode integral. Karena metode integral sulit untuk dilakukan, maka biasanya untuk mencari impuls berdasarkan grafik di tingkat SMA, diambillah gaya rata-rata. Maka ini dibuat gayanya rata-rata, kira-kira di sini. Sehingga nanti kamu bisa mencari dengan cara mencari luas daerah di bawah kurva ini. Bentuknya nanti jadi persegi panjang, lebih gampang. Kalau di tingkat perguruan tinggi, nanti bisa dicari dengan metode integral. Kita nanti tidak sampai ke metode integral. Kita hanya membahas grafik yang bentuknya bangun sederhana. Seperti ini nanti persegi, atau persegi panjang, atau segitiga. Sehingga langsung bisa dicari luasnya. Oke. Maka grafik yang tadi gunung disederhanakan menjadi ini. Ini artinya kita anggap gayanya konstan terus. Daerah di bawah kurva inilah yang kita sebut sebagai impuls. Kalau nanti bentuknya segitiga, ya cari luas segitiga. Kalau nanti ini bentuknya persegi panjang, carilah persegi panjang luasnya. Kalau ini bentuknya trapesium, carilah luas trapesium. Nanti kamu akan dapatkan nilai impuls dari grafik. Contoh, bola yang awalnya diam ditendang ke kanan dengan gaya 100 Newton. Berarti ini F. Waktu sentuh antara bola dengan pemukul ini maksudnya kaki gitu ya, adalah 0,1. Berarti ini adalah delta T. Tentukan besar dan arah impuls. Besar dan arah impuls. Ini masih sederhana. Kita tinggal cari aja. I sama dengan F kali delta T. F-nya 100, delta T-nya 0,1. Berarti jawabannya 10 kg meter per sekon, atau satuannya dibuat menjadi Newton sekon juga boleh. Oke, kemudian arahnya bagaimana? Arah impuls mengikuti arah gayanya. Karena di sini dikatakan gayanya ke kanan, maka nanti arah I juga ke kanan. Oke, paham ya? Contoh berikutnya. Gambar berikut menunjukkan grafik resultan yang bekerja pada sebuah benda terhadap waktu. Tentukan besar impuls benda dalam selang waktu 3-5 sekon. Yang ditanya impuls dalam selang waktu 3-5 sekon saja. Ini ada grafik F terhadap T. Yang ditanya hanya dalam selang waktu 3 dan 5. Maka nanti kita ambil luas bagian yang ini saja. Luas persegi panjang. Nah, kita cari luasnya. Impuls itu sama dengan bentuknya persegi panjang, maka panjang kali lebar. Panjangnya 4, lebarnya selisih dari 5 ke 3. Ini kan berarti 2 kali 2. Jawabannya 8 kg meter per sekon. Oke ya.